Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan psikometri tentang validitas berdasarkan kriteria. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Fadila Anindya Zahra dengan NIM 270 10 213. Yang kedua Dia Ayu Agritriningrum dengan NIM 270 213. Yang ketiga Aziz Rahma Wicaksono dengan NIM 270 215. Yang keempat ada Sri Ayu Budi Cahyani dengan NIM 270 10 217. Dan yang terakhir ada Nida Salsabila dengan NIM 270 10 219. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadilah. Validitas berdasarkan kriteria. Prosedur pendekatan validitas berdasarkan kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh skor tes atau berupa suatu ukuran yang Selanjutnya, validitas berdasarkan kriteria pendekatan. Validitas berdasarkan kriteria pendekatan menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian suatu alat ukur. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksikan oleh suatu alat skor. Untuk melihat tingginya validitas berdasarkan kriteria, maka dilakukan komputasi korelasi antara skor alat ukur dengan skor kriteria. Validitas berdasarkan kriteria menghasilkan dua macam validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas kongruen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz. Dalam praktiknya, validitas berdasarkan kriteria yang sering dilakukan oleh praktisi peneliti, yaitu dengan melakukan korelasi person product moment antar item kuesioner dengan jumlah skor kuesioner. Akan tetapi, jika uji ini tidak dapat menganalisis hubungan antar item dalam instrumen secara simultan sebagaimana metode multivarian, saat ini telah dikembangkan berbagai macam teknik analisis multivarian. Salah satu diantaranya adalah analisis faktor konfirmatori yang sangat berguna untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, prosedur validitas berdasarkan kriteria menghasilkan dua macam validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Validitas prediktif sangat penting, artinya bila alat ukur dimaksudkan untuk berfungsi sebagai prediktor bagi kinerja di masa yang akan datang. Contoh validitas prediktif yaitu seleksi penerimaan karyawan baru, bimbingan karir, penempatan karyawan, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Contohnya adalah pada saat kita melakukan pengujian validitas alat ukur kemampuan yang digunakan dalam penempatan karyawan. Kriteria yang terbaik antara lain adalah kinerjanya setelah karyawan tersebut betul-betul ditempatkan sebagai karyawan dan melaksanakan tugasnya selama beberapa waktu. Skor tersebut dapat diperoleh dengan cara menggunakan indeks produktivitas dan rating yang dilakukan oleh atasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nidas. Lalu yang kedua ada validitas konkuren. Validitas konkuren tepat digunakan apabila skor alat ukur kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama. Maka korelasi antara kedua skor tersebut merupakan koefisien validitas konkuren. Untuk menguji validitas skala, maka dapat menggunakan skor skala kecemasan yang telah lebih dahulu teruji validitasnya, seperti alat ukur TMAS, Taylor Manifest Anxiety Scale. Validitas konkuren merupakan indikasi validitas
Validitas konkuren merupakan indikasi validitas yang memadai apabila alat ukur tidak digunakan sebagai suatu prediktor dan merupakan validitas yang sangat penting dalam situasi diagnostik. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 8. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi